yang ketika kelahirannya saja sudah istimewa, ya. Ketika lahirnya saja sampai hadir Nabi Khidir alaihissalam. Jadi pangersa Abah lahir, kemudian ya Aki Pakih atau Abah Fakih, ini murid unggulannya, wakil talqinnya Abah Sepuh, dikunjungi langsung oleh Nabi Khidir alaihissalam. Dan Nabi Khidir memberikan surat kepada Abah Fakih agar disampaikan kepada Abah Sepuh. Isi suratnya adalah Abah Sepuh ya diminta atau dipersilakan untuk memberi nama bayi yang baru lahir ini, diberikan pilihan apakah namanya Sohibul Wafa atau Tajul Arifin. Silakan memilih di antara Sohibul Wafa atau Tajul Arifin. Tapi kata Abah Sepuh, kita ambil dua-duanya. Jadi Abah Sepuh tidak memilih ya, jadi diambil dua-duanya. Namun demikian ya, tetaplah kita ya, informasi dari para aulia bahwa pada bulan Safar itu terjadi wabah ya, 320.000 wabah ini jangan disepelekan. Oleh karena itulah para masyayikh kita, para guru kita membimbingkan kita agar pada hari Rabu nanti kita melakukan ya sholat sunnah lidafil bala yang tahunan. Maka kalau dibandingin dengan sihir ini, maka ilmu santet bagaimanapun kalah dahsyat. Maka ketika kita membaca menerapkan isti'azah, kita mohon ya Allah ya, maka berikanlah khasiat daripada Al-Falaq An-Nas yang hamba baca sebagaimana ketika dulu Rasulullah baca begitu sambil dizikir khofi. Maka ini dahsyatnya lebih dahsyat daripada amalan-amalan hizib, karena hizib diamalkan di luar sholat, ini dibaca di dalam sholat. Karena nilai tentu amalan yang ketika kita baca berwudu dengan tidak berwudu beda nggak nilainya? Beda. Lebih utama yang berwudu. Berwudu di luar sholat dengan berwudu di dalam sholat, mana yang lebih tinggi? Berwudu di dalam sholat. Maka isti'azah kita pun begitu ya. Jadi jangan sepelekan amalan tekin itu, semuanya luar biasa. Tergantung keyakinan kita ketika mengamalkan, tergantung pengetahuan kita. Ya, ketika kita niatkan begitu, kita bacanya sebagaimana ketika dulu Rasulullah menghadapi sihir, maka itu dampaknya luar biasa. Karena kemudian ada sugesti. Sugesti itu mengundang energi langit turun. Begitu. Nah, itu isti'azah. Bapak Ibu, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murid-murid Hadratus Syekh Pangersa Abah yang berbahagia. Bapak Ibu, apa kabarnya malam hari ini? Ya, selalu Pak Haji Eke yang number one. Alhamdulillah. Karena memang kita harus selalu wajib bersyukur kepada Allah. Kalau tadi itu pertanyaan saya hanya mengajak Bapak Ibu mengekspresikan syukurnya. Tapi yang wajib adalah bersyukurnya. Ya, bersyukur kita wajib. Karena dengan kita hadir manakib saja minimal kita mendapatkan 3 hal. Itu mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan limpahan rahmat Allah, dan menghasilkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang istimewa, pada saat ini pula kita sedang duduk-duduk bersama dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bersama dengan Hadratus Syekh Pangersa Abah Anom. Ya. Karena Tuan Syekh menyatakan fi ayyi makani quri'a manaqibi wa ana hadirun. Di mana saja dibacakan manaqibku, niscaya aku hadir. Itu kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berlaku buat Tuan Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin Qaddasallahu sirah. Maka kalau kita senantiasa bersama dengan beliau di dunia ini, insya Allah bersama pula di akhirat nanti. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan kali ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bertabaruk, kita mengkaji manqobah yang sudah sama-sama tadi kita simak. Tadi ada 2 manqobah yang ke-24 dan yang ke-27. Tapi minimal kita mengkaji manqobah yang ke-24, yaitu tentang masyarakat yang menderita penyakit taun. Ya, taun itu artinya wabah. Wabahnya pada masa Tuan Syekh adalah wabah kolera. Ya, sembuh dengan rumput dan air madrasah Syekh Abdul Qadir. Maka pada masa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, memang tercatat
di berbagai riwayat-riwayat sejarah memang terjadi wabah yang begitu hebatnya. Dan ini juga pernah terjadi pada zaman sahabat Nabi, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Terjadi juga sebuah wabah penyakit, sebuah taun yang dikenal dengan nama taun Amwas. Ketika itu terjangkitnya di wilayah Syam. Syam itu adalah wilayah yang sekarang menjadi 4 negara, ya, negara Syria, Lebanon, Palestina, dan Yordania. Jadi kalau sekarang Syam itu menjadi 4 negara. Kalau dulu hanya wilayah, ya, provinsi kekhalifahan Islam di Syam. Wah, jadi dulu provinsinya saja seluas 4 negara. Nah, di wilayah Syam itu ada kota namanya kota Amwas. Maka disitulah kemudian merebaklah wabah penyakit, ya, kemudian disebut dengan penyakitnya sebagai taun Amwas. Yang dengan sebab taun Amwas yang mewabah ini, ya, kemudian menyebabkan khalifah kepala negara Umar bin Khattab dari Madinah kemudian ingin melakukan sebuah kunjungan karena mendapat kabar rakyatnya, ya, umat Islam di Syam itu terkena wabah, ya, korbannya juga sampai ribuan orang. Yang ketika itu gubernurnya adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ini satu di antara sahabat yang dijamin masuk surga, ya. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ya, salah satu di antaranya selain 4 khulafaur rasyidin, ya, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk juga Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ini gubernur di Syam. Maka Sayyidina Umar berangkatlah dari Madinah menuju ke perbatasan Syam. Tapi sampai di perbatasan Syam, ya, kemudian para sahabat mencegah Umar agar jangan masuk ke Syam. Umar diminta timbang-timbang dulu. Umar juga berpikir kalau Umar tidak masuk nanti dianggap sebagai seorang khalifah, kepala negara, Amirul Mukminin, dianggap tidak peduli kepada rakyatnya. Tapi Umar juga tidak mau ceroboh, tidak mau tergesa-gesa. Maka Umar bertanya kepada para sahabat yang menemani beliau, apakah ada di antara kalian yang pernah mendengar hadis Nabi, ya, perkataan Nabi mengenai kalau kita memasuki suatu wilayah yang ada wabah penyakitnya? Maka ia menunjuk tanganlah Khalid bin Walid. Wahai Amirul Mukminin, saya pernah mendengar bahwa Rasulullah berkata, kalau ada wabah di suatu negara, di suatu negeri, maka orang yang dari luar negeri itu jangan masuk ke dalam. Orang yang di dalam negeri jangan keluar. Masya Allah, Rasul tidak kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat, tapi sudah paham tentang cara karantina. Ini kan, ya, sistem karantina yang digunakan sekarang. Ini sudah diterapkan oleh Rasulullah. Rasul mengatakan kalau ada wabah penyakit di suatu negeri, yang dari luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar. Maka akhirnya Umar berhenti di situ, tidak jadi melanjutkan. Maka Abu Ubaidah Ibnul Jarrah sebagai gubernur yang sudah siap-siap menyambut, siap-siap nih, khalifah ingin datang, loh kok nggak jadi datang, hanya berhenti di perbatasan. Maka Abu Ubaidah kemudian mengirimkan surat kepada Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, ya, apakah engkau akan lari dari takdir Allah? Nah, dianggap Umar takut untuk masuk ke wilayah Syam. Wah, khalifah enak banget, ini rakyat di sini lagi pada sakit, ya, khalifah nggak berani masuk ke wilayah Syam. Dikata, apakah engkau takut dan engkau akan lari dari takdir Allah? Nah, itu pertanyaan dari Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Dan Umar berkata, iya, aku lari dari satu takdir Allah menuju takdir yang lainnya. Itu jawaban Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Umar dengan para sahabat tidak jadi masuk. Maka kemudian memang akhirnya, ya, Abu Ubaidah pun meninggal ketika itu. Jadi beliau juga tidak keluar, tidak menemani Sayyidina Umar. Jadi itu terjadi taun pada masa Sayyidina Umar. Begitu juga terjadi pada masa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Asalnya tidak disebut nama taunnya taun apa, karena biasanya kalau penyakit itu harusnya, ya, harus menggunakan nama tempat kejadiannya. Seperti taun Amwas karena di kota Amwas. Harusnya COVID-19 itu jangan nama tahun, harusnya. Di mana terjadinya? Di kota Wuhan. Harusnya namanya, ya, penyakitnya adalah Corona Wuhan. Seperti kita dulu ada flu Spanyol, ada flu Singapura, ya. Nah, itu kan berdasarkan negara di mana muncul pertama kalinya. Terjadi flu Spanyol karena terjadi pertama di Spanyol. Ada flu Hong Kong terjadi pertama di
Hong Kong. Kenapa untuk COVID ini nggak disebut flu-nya flu Wuhan? Karena jenisnya juga virus corona, itu virus yang sama dengan virus flu ya. Jadi itu termasuk taun ya, termasuk wabah. Maka tadi dalam kisah Manqobah dikatakan ya, hanya dengan rumput dan air madrosa menjadi sembuh. Ini bagi orang-orang yang anti dengan kisah-kisah karomat aulia, dianggap wah ini apa iya benar begitu, berlebihan ya, dianggap apa benar hanya dengan rumput dan air bisa menyembuhkan. Kalau berbicara secara medis saja berdasarkan ilmu ilmu herbal ya, rumput saja kalau menurut Profesor Hembing saja sudah banyak jenis rumput yang sudah mengandung unsur-unsur yang bisa untuk pengobatan. Ini secara medis saja ya, berdasarkan ilmu-ilmu herbal saja, rumput saja tanpa unsur karomat dari seorang aulia saja sudah punya efek pengobatan ya. Demikian juga dengan air. Sekarang banyak orang sekarang menggunakan pengobatan dengan terapi air ya. Ada kalanya airnya itu diprosesnya dengan cara tertentu, dijadikanlah molekulnya stabil menjadi segi 6, maka disebut air heksagonal. Karena bentuk segi 6 itu bentuk yang paling stabil. Makanya sarang lebah itu bentuknya apa? Segi 6 ya. Segi 6 itu bentuk paling stabil. Maka ada juga teknik yang membuat molekul air menjadi stabil dengan bentuk segi 6. Ada juga kemudian air itu kadar pH-nya dinaikkan. Kita mengenal air alkali ya, pH-nya di atas 7, 8, 9. Pokoknya jenis-jenis air alkali itu adalah air yang kadar pH-nya dinaikkan sehingga dia menjadi air yang sifatnya basa bukan asam. Sedangkan diri manusia ini kecenderungannya asam. Ya, ketika asam ditambah asam maka menimbulkan efek penyakit. Tapi ketika dengan sifat yang basa menjadi obat. Ada lagi kemudian air itu dengan teknologi tertentu ya, dengan diperkecillah molekulnya menjadi kecil sehingga lebih mudah diserap oleh sel-sel tubuh. Maka tanpa melibatkan karomah saja ya, secara medis saja dengan penggunaan teknologi tertentu saja, air sudah punya dampak efek pengobatan. Apalagi kalau berdasarkan sabda seorang wali, seorang aulia ya. Jadi kisah tadi jangan dianggap gak masuk akal ya, bahwa dengan sebab rumput dan air madrosa menjadi sembuhlah taun yang melanda masyarakat. Nah ini makna secara denotatifnya ya, secara hakikinya. Tapi kita juga bisa mengambil kisah ini dalam makna kiasan, makna majazi, bahwa yang disebut dengan rumput, yang namanya rumput itu kan suatu hal yang kita kunyah ya. Kita kan mengunyah. Kalau rumput itu dimakan oleh kita, dikunyah nggak? Dikunyah. Maka makna kiasannya, suatu hal yang dikunyah itu kan menggerakkan mulut. Maka silokanya adalah, gambarannya adalah merupakan zikir jahar. Jadi zikir jahar itu adalah rumput, tuanse itu maksudnya adalah zikir jahar, zikir jahri ya. Adapun air, karena air itu ditelan, nah ditelan itu kan nggak perlu kita mengunyah-munyah menggerakkan mulut, maka itu gambaran zikir khafi. Ini makna majazinya ya. Jadi rumput dan air madrosah tuanse itu bagi kita adalah zikir jahri dan zikir khafi ya, karena insya Allah kalau kita sungguh-sungguh mengamalkan, memadukan zikir jahri dan zikir khafi, diterapkan sebagaimana syarat dan ketentuannya. Yang namanya zikir jahar itu kan ada syarat-syaratnya. Pertama ala wudu intamin, dengan wudu yang sempurna. Lalu bisautin kawiyin, dengan suara yang kuat. Bidor bin syadidin, dengan arah pukulan yang mantap. Maka ketika kita menzikirkannya ada gerakannya enggak? Ada gerakannya. Ketika kita sambil bergerak saja dengan penuh semangat, itu bisa keluar keringat enggak? Keringat ya. Maka ketika kita berzikir itu ada efek ya kesehatannya. Ketika kita bergerak mengikuti dengan ketentuannya. Nah, ini jadi zikir jahar itu ya, gambaran seperti rumput yang mengunyah. Dan rumput tadi kata dalam Manqobah juga dia bisa habis. Maka gambarannya kita pun begitu, ketika berzikir jahar itu waktunya terbatas. Dia bisa habis, bisa berhenti, bisa selesai. Karena bagi setiap diri kita yang disebut dengan madrosah tuanse adalah sajadah kita ketika kita ba'da sholat. Itulah tempat rumputnya di situ ya. Jadi tempat rumputnya adalah ketika kita berzikir jahri itu ya, adalah di sajadah kita masing-masing pada sholat.
maka rumputnya bisa habis. Maka mengamalkan zikir jahri itu terbatas ya tempat dan waktunya. Makanya lain dengan air madrasah. Air madrasah dalam kisah tadi tidak dikatakan habis. Maka artinya ketika kita mengamalkan zikir khafi juga tidak ada batasan tempat dan waktunya, dilakukan kapanpun dan dimanapun. Nah ini jadi ya manqobah tadi yang disebut dengan rumput madrasah tuansi adalah zikir jahri, sedangkan air madrasah adalah zikir khafi. Dan manqobah ini memang manqobah yang khususiyah, selalu dibaca di bulan Shofar. Karena memang terkait juga yang berdasarkan keterangan di dalam kitab kitab Kanzun Najah karya Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi. Nanti pada hari Rabu terakhir Shofar turun bala sebanyak 320.000 bala ya. Nah, tapi ini bukan jumlah total ya Bapak Ibu ya. Ini jenisnya, macamnya. Kalau jumlah totalnya 320.000 bala yang turun dibandingkan sekarang dengan 7 miliar penduduk dunia, sedikit nggak? Sedikit, 0, berapa persen tuh, 0, berapa persen ya. Nah, tapi kalau jenisnya, macamnya, yang satu macamnya yang terkena nggak tahu berapa ribu atau berapa juta. Misalnya contoh ya, pertama balanya bala berupa penyakit saja daftarnya sudah banyak ya. Ada penyakit jantung, penyakit paru, penyakit kanker, demam berdarah, termasuk COVID-19. Daftar penyakit banyak nggak? Yang setiap daftar penyakit aja kena berapa ribu orang aja nggak tahu. Belum lagi bentuk bala berupa apa? Misalnya berupa kecurian, ya rumahnya kemalingan, atau rumahnya kebakaran, rumahnya kebanjiran, kena bencana alam, gunung meletus, kena longsor. Nah, itu setiap daftar saja nggak tahu berapa ribu berapa juta. Nah kalau dikali dengan 320.000 dikali dengan sekian ribu atau sekian juta, banyak nggak? Bukan sekedar banyak tapi banyak. Nah, kalau sekedar banyak tuh biasa, tapi kalau banyak itu berarti banyak banget gitu ya. Kan biasanya begitu. Kalau orang Jawa apalagi kalau nyebut ada perempuan, kalau nyebut cantik aja biasa. Tapi kalau cuantik, itu berarti cantik banget begitu. Nyebut kaya aja biasa. Tapi kaya itu berarti kaya banget begitu ya. Jadi ini jumlahnya sangat banyak, sangat banyak begitu. Tapi walaupun ada keterangan seperti ini, pada hari Rabu terakhir bulan Shofar turun 320.000 jenis bala, macam bala. Jangan juga kita menganggap keseluruhan bulan Shofar ini adalah bulan sial. Jadi jangan menganggap bulan Shofar secara keseluruhan sebagai bulan sial. Tapi kan sudah terlanjur di tengah masyarakat kita kan, menganggap bulan Shofar bulan sial. Makanya jarang ada yang berani. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang udah mulai berani. Kemarin saya hajatan, ada tetangga hajatan di bulan Shofar. Dulu nggak pernah dengar ada orang hajatan pernikahan di bulan Shofar. Ya orang nggak berani, dianggap bulan sial. Melakukan aktivitas apapun nggak berani di bulan Shofar. Karena mitosnya begitu. Orang menganggap keseluruhan bulan Shofar jadi dianggap bulan sial. Padahal turunnya bala cuma 1 hari itu doang, di hari Rabu terakhir di bulan Shofar. Maka jangan menganggap keseluruhan bulan Shofar adalah bulan sial. Apalagi dibuktikan di dalam sejarah, justru pada bulan Shofar inilah saat pernikahannya Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ini keterangannya dari Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi ternyata Rasulullah ya dengan Khadijah itu menikahnya di bulan Shofar. Dan Rasulullah nggak tanggung-tanggung ketika mengasih maharnya. Mahar yang Rasulullah berikan ya kepada Khadijah itu ketika itu ya adalah 20 ekor unta muda, ya unta betina muda. Unta betina muda. Kalau unta betina muda itu dia bukan hanya menjadi binatang yang diambil dagingnya, tapi juga susunya. Ya, maka kalau dikurskan sekarang, maka harganya itu ada yang sampai diperkirakan antara 30 juta sampai 100 juta satu ekornya. Kalau kita anggap harganya 50 juta saja, dikali 20 ekor berarti berapa? 1 miliar. Bayangkan maharnya Rasulullah itu kepada Khadijah 1 M.
Karena 20 ekor unta betina yang muda. Itu luar biasa Rasulullah ya. Jadi karena akan menikahi seorang konglomerat. Ini kan wanita konglomerat. Karena buktinya saja kalau di Mekah, kalau yang pernah haji atau umroh itu melihat kalau setelah di luar bagian Safa Marwah kan ada toilet. Itu luas nggak toiletnya tuh? Seluas toilet itulah rumah Khadijah. Nah, itu ya kalau yang pernah haji umroh kan ada tuh toiletnya luas tuh kawasan di beberapa tempat. Cuma sangat sayangnya itu dijadikan toilet. Kalau rumah Rasulullahnya dijadikan maktabah itu dijadikan perpustakaan. Jadi kalau kita keluar dari Safa Marwah kelihatan ada gedung kuning ya, di belakang itu Jabal Qubais, ada terminal bis, itu ada bangunan kotakan kecil, itu sebut sebagai Maulid Nabi, tempat lahirnya Nabi. Maksudnya itulah rumah Nabi ketika di Mekah. Lahirnya Nabi. Jadi hanya sebuah kotakan. Tapi dibandingkan dengan kawasan yang jadi toilet itu, luas nggak? Luas. Itu rumahnya Khadijah. Nah, itu jadi karena Nabi akan menikahi seorang konglomerat, maka tentu dibantu oleh Bani Hasyim. Wah, keluarga besar, yuk kita ngasih maharnya jangan tanggung-tanggung ya. 20 ekor ya tadi unta betina. Berarti kira-kira berapa maharnya? 1 miliar. Masya Allah. Makanya Nabi mengatakan kepada para calon mempelai pria, ya kalau untuk laki-laki maka berikanlah mahar yang setinggi-tingginya. Tapi bagi perempuan mintalah yang serendah-rendahnya. Hebat Rasulullah, kepada perempuan nyuruhnya kalau minta yang serendah-rendahnya, kepada laki yang setinggi-tingginya berdasarkan kemampuannya. Kalau repot, kalau yang lelaki disuruh yang serendah-rendahnya, perempuan tinggi-tingginya nggak bakal jadi tuh. Karena pihak perempuan ngotot pengen tinggi, pihak laki pengen rendah. Kalau ini kan berarti rendah setinggi-tingginya karena berapa ya tadi? Ya harga diri dari pihak laki-laki ya. Nah, berarti kan tidak harus memaksakan. Jadi kata Rasul kalau laki-laki berikan mahar yang setinggi-tingginya. Perempuan minta yang serendah-rendahnya. Perempuan memaksa minta tinggi, nanti rumah tangganya tidak berkah begitu. Jadi ini jadi pernikahan Rasulullah di bulan Safar. Termasuk juga kemenangan perang Khaybar terjadi di bulan Safar. Jadi makanya jangan dianggap bulan Safar ini bulan sial, itu buktinya menang. Buktinya Rasulullah menikah dan pernikahannya berkah, luar biasa, menghasilkan ya keturunan yang luar biasa. Al-Kautsar itu kan maknanya selain nikmat yang sangat banyak juga Rasul dikasih karunia. Kalau hanya secara nyata memang keturunan Rasul hanya 6 orang ya. Jadi 7 kalau dengan yang lain, dengan Ibrahim dari Maria Al-Qibti ya. Kalau dengan Khadijah itu ada 6, 2 laki-laki, Al-Qasim Abdullah yang laki-laki meninggal ketika masih kecil ya. Yang perempuannya ada Zainab, ada Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah. Maka dari keturunan Fatimah inilah terus sampai sekarang. Maka kalau ada mengatakan nasab Rasulullah putus, hati-hati. Al-Kautsar itu maknanya selain itu ada apa? Ini keturunan Rasulullah yang sangat banyak. Karena kan Rasul dikatain, dicengin sama orang-orang Quraisy karena putranya meninggal, yang namanya Abdullah dan Al-Qasim. Kata mereka Rasul terputus. Abtar itu artinya orang yang terputus tidak punya nasab keturunan. Aslinya begitu. Tapi Allah menjawab ya, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya mereka yang membencimu itulah yang terputus. Jadi arti abtar yang pertama sebenarnya terputus apa? Terputus nasab, terputus keturunan. Hanya dalam terjemahan di Indonesia terputus dari rahmat Allah. Kalau kita baca ya di terjemahan itu, arti abtar itu terputus dari rahmat Allah. Tapi makna abtar sebenarnya apa? Terputus apa? Tadi terputus nasab. Makanya sedangkan Al-Kautsar itu menunjukkan Rasul diberikan nikmat yang sangat banyak. Selain telaga Al-Kautsar, selain Al-Kautsar artinya Al-Quran, selain artinya Islam, arti Al-Kautsar adalah keturunan yang sangat banyak. Tentu bukan keturunan langsungnya, tapi dari keturunan yang turun-temurun yang semakin turun. Karena nasab Rasulullah tidak putus sampai hari kiamat. Kata Rasul, semua nasab dan semua sebab terputus kecuali nasab dan sebabku bersambung sampai hari kiamat. Nah ini ya, jadi menunjukkan tadi pernikahan berkah, kemenangannya juga penuh keberkahan. Khaybar itu mendapatkan kemenangan. Lalu apalagi tanda bahwa Safar bukan bulan sial? Termasuk
insan kamil abad ini lahirnya di bulan Safar. Guru kita Hadratus Syekh Pangersa Abah lahirnya di bulan Safar. Kita sering tahunya hanya tanggal Masehinya 1 Januari 1915. Nah, itu sebenarnya bertepatan dengan 15 Safar 1333 Hijriah, lahirnya Rasulullah. Lahirnya guru kita Hadratus Syekh Pangersa Abah ya. Jadi di bulan Safar. Yang ketika kelahirannya saja sudah istimewa ya. Ketika lahirnya saja sampai hadir Nabi Khidir alaihissalam. Jadi Pangersa Abah lahir, kemudian ya Aki Pakih atau Abah Fakih, ini murid unggulannya, wakil talqinnya Abah Sepuh, dikunjungi langsung oleh Nabi Khidir alaihissalam. Dan Nabi Khidir memberikan surat kepada Abah Fakih agar disampaikan kepada Abah Sepuh. Isi suratnya adalah Abah Sepuh ya diminta atau dipersilakan untuk memberi nama bayi yang baru lahir ini, diberikan pilihan apakah namanya Sohibul Wafa atau Tajul Arifin. Silakan memilih di antara Sohibul Wafa atau Tajul Arifin. Tapi kata Abah Sepuh, kita ambil dua-duanya. Jadi Abah Sepuh tidak memilih ya, jadi diambil dua-duanya. Maka itulah jadi nama Pangersa Abah, walaupun nama ini adalah nama yang diberikan oleh Abah Sepuh 23 tahun kemudian. Jadi itu dia dapat surat dari Nabi Khidir, namanya tetap beliau simpan karena beliau tetap memberikan namanya dari Abah Sepuh. Nama asli Pangersa Abah itu Ahmad Zakamunji. Maka masa kecilnya Pangersa Abah dipanggil dengan nama Cep Mumun. Jadi Pangersa Abah kecil namanya Cep Mumun dari nama Ahmad Zakamunji. Usia 23 tahun Pangersa Abah berangkat haji sambil menuntut ilmu selama 7 bulan di Mekah. Memperdalam juga kitab Sirul Asror kepada Syekh Romli di Jabal Qubes. Maka pulang dari Mekah ya, selesai haji, maka Pangersa Abah Anom ini oleh Pangersa Abah Sepuh nama Ahmad Zakamunji, munjinya diganti menjadi Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Nah ini, jadi beliau lahirnya di bulan Safar. Namun demikian ya, tetaplah kita ya, informasi dari para aulia bahwa pada bulan Safar itu terjadi wabah ya, 320.000 wabah ini jangan disepelekan. Oleh karena itulah para masyayikh kita, para guru kita membimbingkan kita agar pada hari Rabu nanti kita melakukan ya sholat sunnah lidafil bala yang tahunan. Nah, ini tahunan nanti terjadi pada tanggal ya 13 September 2023 Rabu ya, 13 September 2023 bertepatan dengan 27 Safar. Ini adalah sholat lidafil bala. Ini sholatnya ya jumlahnya adalah 4 rakaat 2 salam. Setiap rakaat ba'da al-Fatihah membaca Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq 1 kali, dan Anas 1 kali ya. Namun sebelum sholat baca istighfarnya dulu ya. Jadi istighfarnya kita baca adalah, kelihatan gak ini? Ya. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubata abdin zolimin. Ini jangan dibaca taubatan tapi taubata abdin zolimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura ya, nanti ada selebarannya insyaallah. Jadi sebelum sholat baca dulu istighfarnya berapa kali? Minimal 3 kali ya baca istighfarnya. Baru setelah baca istighfarnya kita langsung sholat lidafil bala. Mau berjamaah silakan, mau munfarid silakan ya. Tapi sebelum melaksanakan ini tetap amalan yang rutin yang kita lakukan jangan ditinggal. Jadi karena pelaksanaan sholat ini adalah di waktu syuruk. Syuruk itu waktu terbit matahari, waktunya 1 jam 20 menit dari azan subuh. Jadi kalau sekarang subuh sekitar berapa? 4.35 ya? Enggak subuhnya? Iya, kalau subuhnya 4.35, 1 jam 20 menit menjadi 5.55 ya, jadi jam 6 kurang 5 menit sekarang sudah
syuruk. Wah, jadi patokan syuruk itu 1 jam 20 menit dari waktu subuh, jangan kurang. Karena saya sering lihat ketika manakib di Suryalaya, ya namanya yang datang itu kan sudah ada di berbagai kalangan ya. Ada kalanya ya orang-orang awam ya, orang-orang dari kampung, petani-petani yang nggak mengaji tapi semangat beramaliyahnya tinggi ya. Kadang mereka patokannya itu kuliah subuh. Ketika kuliah subuh selesai di Suryalaya, mereka langsung pada berdiri mengerjakan sholat isyraq, padahal belum waktunya. Saya berapa kali kalau saya lagi ada di sekitar saya bilang, apunten Pak, belum waktunya. Jadi patokannya itu bukan kuliah subuh selesai langsung berdiri sholat, ya. Patokannya 1 jam 20 menit dari waktu, karena ini bukan sholat ba'da subuh, bukan. Pokoknya setelah selesai ini masih gelap, main sholat aja. Patokannya harus terang dulu, harus terbit matahari. Jadi patokannya waktu syuruk. Jadi nama waktunya syuruk, terbit matahari. Nama sholatnya isyraq. Seperti halnya terbenamnya matahari namanya gurub. Nama sholatnya maghrib. Nah, cuma sholatnya sholat fardu kalau maghrib. Tapi nama waktunya gurub, terbenam. Nah ini sekarang namanya terbit, syuruk. Sedangkan nama sholat sunnahnya isyraq. Maka isyraq itu 2 rakaat bacaannya kalau mengikuti buku panduan ya, buku panduan yang salat sunat lengkap itu ya, baca surat An-Nur ayat 35 rakaat pertamanya, yang keduanya An-Nur 36, 37, 38. Tapi kalau nggak hafal ya pakai amalan yang saya sering pakai juga, kulya kulhu. Maka rakaat pertamanya kulya, rakaat keduanya kulhu. Enak nggak? Enak. Jadi isyraq boleh. Dan ini saya bukan ngarang, dulu saya mencontohnya dari Kiai Haji Raden Ahmad. Ini wakil talqin Pangersa Abah yang juga cicitnya Setolha. Karena dulu kami pernah, beliau melakukan pembinaan di Cengkareng, beliau sengaja datang ke Cengkareng menginap, kami juga menginap di rumah Bapak Haji Mahroji, ketua perwakilan Yayasan Sarba Bakti ya, dulu nama masih pakai nama Yayasan Sarba Bakti, perwakilan Jakarta Barat, yaitu almarhum Bapak Haji Mahroji. Ini ayahnya Bang Mahyudi ya. Bang Mahyudi kalau sekarang sering udah mulai beredar kemana-mana, itu putranya Haji Mahroji. Nah maka kita waktu itu startnya dari jam 2 bimbingan, dari mandi malam ya, mandi tobat terus sampai waktu syuruk. Maka ketika syuruk itu kata beliau ya, sholat isyraqnya rakaat pertama cukup kulya, keduanya kulhu. Alhamdulillah. Jadi sampai sekarang keterusan. Lalu kemudian rakaat sholat yang kedua, sholat sunnah isti'azah. Nah, isti'azah ini rakaat pertamanya Al-Falaq, rakaat keduanya An-Nas. Nah, ini berarti kita minta perlindungan Allah. Kalau lidafil bala itu kan kita minta dicegah dari bala. Bala ini ketentuan-ketentuan takdir dari Allah. Ya, bala-bala berupa musibah, ujian yang Allah berikan. Tapi kalau isti'azah, kita minta perlindungan dari kejahatan makhluk-makhluk Allah, baik kejahatan jin maupun manusia. Maka kalau mengamalkan ini dahsyat, ini lebih dahsyat dari hizib. Jadi buat Iwan Teken, kok kita nggak punya hizib itu dengan isti'azah saja lebih dahsyat daripada hizib. Karena kita melakukan sholatnya bukan berdasarkan niatnya kita, tapi merupakan niat ngikutin guru. Kehendaknya kehendak guru, bukan maunya kita. Maunya kita ya kita leburkan dalam maunya guru. Jadi kalau kita mengamalkan isti'azah, kita bertabaruk mengikuti Pangersa Abah. Abah juga yang memberikan ijazahnya, karena setiap orang ditalqin zikir itu tidak hanya mengamalkan zikir jahri dan zikir hofi, maka dia mendapatkan hataman, mendapatkan izin melakukan manakib, mendapatkan Bani Hashim, mendapatkan ijazah tadi sholat sunnah ya, yang dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi tidak perlu kita mau sholat sunnah minta ijazah lagi, nggak perlu. Setiap yang ditalqin zikir sudah dapat paket plus. Alhamdulillah. Jadi karena ini merupakan ijazah dari seorang guru mursyid, itu dahsyat. Maka kedahsyatan isti'azah itu setara dengan ketika Rasulullah itu kan ketika asbabun nuzulnya kan mendapatkan sihir. Itu sihir terkuat itu. Kenapa sihir terkuat? Karena sempat mengenai diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian ketika Rasul dalam keadaan bahasa kita lengannya gitulah, lalu Rasul kemudian mendengar 2 malaikat ngobrol.
wah orang ini sedang disihir nih. Siapa yang menyihirnya? Disebutlah nama seorang Yahudi yang menyihirnya. Dengan apa menyihirnya? Dengan mengikatkan buhul-buhul pada sumur ini. Rasul seperti mendengarkan ada malaikat ngobrol begitu. Maka ketika itu Rasul kemudian mendekati ke sumur itu, lalu membacakanlah surat Al-Falaq dan An-Nas. Maka ternyata setiap ayat itu kan 11 ya. Maka jumlahnya antara Al-Falaq dan An-Nas ada 11 ayat. Ternyata pas 11 buhul-buhulnya itu lepas. Qul a'udzu birabbil falaq, satu buhul lepas. Ya, min syarri ma khalaq, buhul kedua lepas. Terus sampai selesai. Sampai Anasnya minal jinnati wa nas, buhul yang ke-11-nya lepas. Maka Rasulullah sehat, sembuh kembali. Maka menurut para ulama ini sihir terkuat. Karena sampai bisa mempengaruhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau dibandingin dengan sihir ini, maka ilmu santet bagaimanapun kalah dahsyat. Maka ketika kita membaca, menerapkan isti'azah, kita mohon ya Allah ya, maka berikanlah khasiat daripada Al-Falaq An-Nas yang hamba baca, sebagaimana ketika dulu Rasulullah baca begitu sambil dizikir khafi. Maka ini dahsyatnya lebih dahsyat daripada amalan-amalan hizib, karena hizib diamalkan di luar sholat, ini dibaca di dalam sholat. Karena nilai tentu amalan yang ketika kita baca berwudu dengan tidak berwudu beda nggak nilainya? Beda. Lebih utama yang berwudu. Berwudu di luar sholat dengan berwudu di dalam sholat, mana yang lebih tinggi? Berwudu di dalam sholat. Maka isti'azah kita pun begitu ya. Jadi jangan sepelekan amalan tekin itu, semuanya luar biasa. Tergantung keyakinan kita ketika mengamalkan, tergantung pengetahuan kita. Ya, ketika kita niatkan begitu, kita bacanya sebagaimana ketika dulu Rasulullah menghadapi sihir, maka itu dampaknya luar biasa. Karena kemudian ada sugesti itu mengundang energi langit turun. Begitu. Nah, itu isti'azah. Lalu kemudian istikharah. Nah, istikharahnya yang kita baca adalah pada Al-Fatihah, baca ayat kursi 1 kali dan Al-Ikhlasnya 7 kali. Ya, jadi setiap rokat sama, baik rokat pertama maupun rokat kedua. Barulah setelah istikharah kita baca dulu doanya ya, doa istikharahnya. Doa istikharah kita pun enak, doanya diringkas pendek oleh pengarsa Abah. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta alamul ghuyub, sampai situ saja. Kan kalau di buku-buku pasti panjang nggak doanya? Panjang. Kita cukup sampai alamul ghuyub. Sampai situ. Lalu setelah baca doa istikharahnya, baca pula doa yang biasa dibaca di waktu sholat isyraq. Sebenarnya bukan doa khusus sholat isyraqnya, tapi doa ini adalah doa yang dibaca di waktu isyraq, doa afirmasi. Ya, afirmasi itu pengakuan diri. Jadi bukan berarti doa munajat, doa meminta, tapi doa afirmasi. Doanya adalah kolbi kutbi. Kolbi itu hatiku, kolbuku. Kutbi adalah porosku. Wa kolabi lubnani, dan kolabku, sekujur jasadku adalah ibarat gunung Lubnanku. Siri khodiri, sirku ibarat Nabi Hidirku. Wa ainuhu irfani, dan mata sirku adalah puncak ma'rifatku. Wa kalimi ruhi, maksudnya adalah kalim itu adalah kalimullah Nabi Musa. Wa kalimi ruhi, Nabi Musa adalah ruhku. Wa harunu akli, dan Nabi Harun adalah akalku. Wa fir'aunu nafsi, Fir'aun adalah diriku. Jadi bayangkan kita ngaku sebagai Fir'aun. Kalau orang Katoliko kan, ente yang Fir'aun. Dibilang Fir'aun malah marah. Kalau kita malah ngaku yang Fir'aun siapa? Kita. Wa fir'aunun nafsi, diriku adalah Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun itu kan lambang kesombongan. Dalam diri kita ada kesombongan nggak? Banyak. Nah, maka kalau ini sebutnya doa afirmasi, bukan doa munajat, bukan doa meminta, bukan meminta menjadi Fir'aun, bukan, tapi doa pengakuan, doa afirmasi. Wa fir'aunun nafsi, Fir'aun adalah diriku. Wal hawa hamani, dan hawaku, hasratku adalah ibaratnya Haman. Begitu. Ya, jadi ini doa afirmasi. Baru kemudian kita baca doa isyraqnya. Ya Allahumma nawwir qalbi, ya Allah terangilah qalbuku, ya kama nawartal ardi, kama nawartal ardo bisamsika abada, sebagaimana engkau menerangi bumi dengan cahaya matahari abadan selama-lamanya. Begitu. Jadi itu doa di waktu
isyraq. Nanti silakan dilihat di buku-buku sholat sunnah itu ada buku yang coklat itu, sholat sunnah lengkap ya. Barulah setelah selesai itu kita sholat sunnah lidaf il bala tahuna. Tapi tadi kita istighfar dulu minimal 3 kali, baru kita lakukan sholat sunnah lidaf il balanya. Setelah selesai 4 rakaat ya, berarti 2 salam, baru baca doanya. Nah, ini doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, wahai yang Maha Kuat dan yang Maha Memindahkan. Jadi kita berharap agar bala-bala yang akan turun tersebut, ya kita minta kepada Allah, Allah yang Maha Kuat, agar dipindahkan. Ya, jangan sampai mengenai diri kita, keluarga kita, kerabat kita, jangan sampai mengenai kaum muslimin, jangan sampai mengenai orang-orang baik. Kalau memang harus turun juga, harus kena juga, ya sudah, buat orang-orang yang memang sudah ditetapkan mendapatkan azab Allah, yang sudah berdasarkan ketentuan Allah sendiri memang pasti mendapatkan azab Allah. Kita minta dipindahkan gitu. Jangan sampai kepada kita, keluarga kita, dan kaum muslimin dan orang-orang baik. Allahumma inni auzubika bikalimatika tammati kulliha. Wahai Allah, ya aku berlindung kepadamu dengan kalimatmu yang sempurna menyeluruh. Dari apa kita berlindungnya? Minarihil ahmar, dari angin merah ya. Ini berlindung dari angin merah bukan berarti kita berlindung dari masuk angin. Kan kalau dikerokin warnanya apa? Merah, tapi bukan berarti masuk angin biasa. Maksud rihil ahmar itu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh guna-guna santet, tenung ya. Jadi sifat-sifat penyakit yang sifatnya magic, yang sifatnya goib. Kita berlindung dari penyakit-penyakit yang sifatnya magic. Kemudian wa minadail akbar. Nah, ini baru penyakit-penyakit yang zohir nih, tapi penyakit-penyakit besar, penyakit-penyakit berat, penyakit-penyakit berbahaya. Wa minadail akbar fin nafsi, di dalam jiwa. Berarti penyakit-penyakit yang sifatnya kejiwaan, psikosomatik, penyakit-penyakit psikologis yang kejiwaan ya. Nah, karena ada kalanya orang itu mendapatkan dampak dari penyakit itu, bahkan yang lebih membuat dia sampai meninggal dunia, kehilangan jauh, itu dampak akibat psikosomatiknya. Seperti kemarin ketika terjadi pandemi COVID-19 ya, orang yang menjadi korban COVID-19 itu yang sampai meninggal dunia itu nggak semata-mata karena penyakit COVID-nya, tapi karena rasa stresnya, psikosomatiknya, ketakutan yang berlebihannya, kecemasan yang berlebihannya menghadapi pandemi COVID. Nah, itu akhirnya sampai tidak kuat juga, akhirnya meninggal. Kenapa? Tadi namanya psikosomatik. Itu penyakit-penyakit di dalam jiwa namanya ya. Finapsi wadami, di dalam darah. Nah, ini dominan kalau penyakit, karena rata-rata penyakit itu kan virus-virus mengalirnya di dalam darah ya. Wadami walahmi, di dalam daging. Wal uzmi, di dalam tulang. Wal julud, di dalam kulit. Wal uruk, di urat-urat syaraf ya. Subhanaka iza qadita amron antakula lahu kun fayakun. Nah, ini teksnya tulisannya ayakula. Ini memang nggak tahu kalau yang tahun 2023, ini tahun 2020 ya. Saya belum ngeganti ininya, hanya saya edit sampingnya saja. Tapi ini lembarannya masih lembaran 2020. Nggak tahu kalau lembaran 2023 sudah diperbaiki nggak tuh ya di sininya nih. Ininya harusnya dibacanya ya. Nanti kalau membacanya subhanaka iza qadaita amron antakula, bukan ayakula. Tulisannya ayakula, harusnya antakula, karena ini menggunakan domir anta semua ya. Subhanaka, nah, maha suci engkau jika engkau berkehendak terhadap segala urusan dengan ucapanmu ya, dengan perkataanmu, berarti dengan perkataan engkau jadi antakula. Ini yang mengoreksi adalah Pangersa Uwajejen dulu. Jadi bukan saya mengoreksi, saya hanya menyampaikan koreksian dari Pangersa Uwajejen ya. Beliau yang mengoreksi sekian tahun yang lalu. Nah, antakula lahu kun fayakun, maka berkata jadilah, maka jadilah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini doanya. Jadi insyaallah dengan mengamalkan doa ini, selain kita minta perlindungan dari bala, yang paling penting adalah kita berharap menjadi murid Pangersa Abah. Kan yang nomor itu itiba, itiba itu ikut, itiba, istima, dan ijtima. Itiba itu ikut, istima itu mendengar, menyimak, menerima, nggak ada keraguan, nggak pakai begini. Ini sholat tidak fil bala, dalilnya mana nih?
Ini kira-kira bid'ah apa enggak nih? Dalam bertarekat itu hilangkan begitu. Berarti kita tidak istima. Pokoknya kalau guru berikan ambil telan. Gitu. Jadi kita ittiba ikut, istima itu mendengar, arti mendengar itu taat patuh, dan ijtima. Istima itu bersama. Kita sudah tidak mengalami lagi masa beliau secara lahiriah, minimal bersama secara batiniah dan bersama secara amaliyah. Begitu. Dulu Pangeran Sabah mengerjakan sholat ini, kita bukan sekarang pun melanjutkan mengerjakan sholat tidafil bala agar namanya bersama. Itu namanya murid. Jadi yang mahalnya bukan semata-mata kita minta ditolak bala. Memang kita berharap ditolak bala, tapi yang paling utama apa? Dengan kita melaksanakan maka tadi ittiba, istima dan ijtima, maka kita punya status sebagai murid. Alhamdulillah. Jadi bukan sekedar jadi murid, tapi murid jadi. Itu yang kita harapkan. Ya, kalaupun nanti punya kesempatan berangkat ke tanah suci, bukan sekedar jadi haji, tetapi pulang harus haji jadi begitu. Jadi juga bukan jadi murid, tapi murid jadi.